千古年间的不朽者。好可怕的力量！不朽之域，难道真的无路可？这就是起始之路，我的道。可笑啊！吾本，你找到了自己的路。天地间有生就有死。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-234. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, rombongan dari Akademi Tianzhen telah kembali ke akademi mereka. Yang tak lama setelahnya juga adanya Akademi Abadi dan juga Akademi Suci yang datang ke Akademi Tianzhen untuk merekrut murid-murid baru. Yang singkatnya para jenius termasuk dengan teman-temannya Shihou, mereka mulai memilih antara Akademi Suci dan juga Akademi Abadi. Tetapi untuk Shihou, ia berurusan masalah dengan Akademi Abadi karena Shihou yang telah mengambil armor milik dari Little Sky King dan juga menyerang murid Akademi Tianzhen mereka. Yang masalah tersebut sampai membuat Shihou berhadapan dengan Little Sky King. Yang Little Sky King intinya memberikan tantangan kepada Shihou untuk disuruh melawan orang pilihannya yang jika Shihou menang maka Shihou diperbolehkan untuk menyimpan armor miliknya. Dan singkatnya pertarungan itu dimenangkan oleh Shihou dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah Shihou memenangkan pertarungannya yang di sana banyak orang dibuat kaget dengan kemampuannya Shihou termasuk dengan para penetua Akademi Abadi yang mereka kagum dengan kemampuannya Shihou. Dan untuk Little Sky King, ia mengakui juga kekuatan Shihou dan ia memperbolehkan kepada Shihou untuk menyimpan baju zirahnya tetapi untuk sementara waktu sampai Shihou menerobos kekosongan. Maka di saat itu Little Sky King akan melakukan pertarungan secara langsung melawan Shihou untuk menentukan apakah Shihou memang layak untuk menyimpan armor miliknya, dan jika Shihou kalah maka armor itu akan dikembalikan lagi kepada Little Sky King. Dan setelahnya penetua Akademi Abadi dan juga penetua Akademi Suci mereka datang ke tempat Shihou untuk memberikan tawaran kepada Shihou bergabung bersama dengan akademi mereka. 真乃万古罕见的天地顶级的宝穴和资源，只要再寻到一枚新的古种，你放心。 Yang lebih tepatnya kedua penetua ini mereka saling berebut untuk bisa mengangkat Shihou menjadi murid mereka, dengan masing-masing dari kedua penetua itu memberikan tawaran kepada Shihou mengenai harta-harta yang dapat meningkatkan kekuatan Shihou, bahkan termasuk dengan benih dao tingkatan tinggi karena mereka juga dengar bahwasan Shihou masih belum menemukan benih dao yang cocok. Shihou yang mendengar tawaran itu, ia justru di sini berpikir jika dirinya bergabung dengan salah satu dari mereka maka Shihou hanya bisa mengolah satu kekuatan saja, yaitu antara jalan dewa kuno dan juga jalan dari kultivasi modern. Dan Shihou tidak ingin untuk belajar salah satu dari jalan kultivasi tersebut dan Shihou ingin untuk mempelajari keduanya secara langsung. Dan Shihou pun memberitahu jawabannya kepada mereka semua bahwasanya ia akan tetap memilih Akademi Tianzhen ataupun Akademi Taijin. Yang hal ini pun seketika membuat mereka semua menjadi kaget. Yang sebenarnya alasan Shihou juga tertarik karena ia mengetahui bahwasanya adanya penetua asing yang telah mendukung pertarungan sebelumnya, dan Shihou tertarik untuk belajar dari penetua tersebut, yang dimana penetua tersebut bernama penetua Meng Tianzhen. Yang penetua Meng Tianzhen mengawasi pertarungan Shihou sebelumnya dari burung bangau yang berada di sana, dan lalu pun burung bangau tersebut kembali ke tempat dari penetua Meng Tianzhen. Singkat cerita, Shihou berpisah dengan teman-temannya yang telah memilih Akademi Suci maupun Akademi Abadi, dengan tanpa Chai Shun juga meminta kepada Shihou untuk berhati-hati dengan jalan yang Shihou pilih, yaitu dua jalan secara bersamaan, yaitu kultivasi modern dan juga jalan dewa kuno. 兄弟，日日时间自私。
Dan setelahnya pun Shihao bertemu dengan penetua Meng Tianchen, yang di sini terjadi obrolan yang cukup rumit karena obrolannya menggunakan perumpamaan memancing, dan di sini Mimin akan memberikan penjelasan yang lebih ringkas dan mudah dimengerti. Di sini mereka berdua membicarakan tentang Shihao yang akan menggunakan kultivasi ganda, yaitu jalan modern dan juga jalan dewa kuno, yang dianggap jalan ini merupakan jalan yang tidak stabil dan akan membahayakan tubuh penggunanya karena tubuh penggunanya harus memiliki kekuatan yang besar untuk bisa menampung dua jalan kultivasi sekaligus. Jika tidak, maka Shihao akan kehilangan seluruh yang ia miliki, kekuatan tubuh dan juga teman-temannya karena menghadapi ancamannya serius dari pihak musuh dunia luar. Tetapi Shihao juga dihadapi oleh sebuah dilema yang dimana ia tidak merasa satu jalan kultivasi sudah cukup untuk menghadapi ancaman dunia luar. Shihao menganggap jalan kultivasi ganda ini merupakan harapannya serius. Jika ia tidak mempelajari kultivasi ganda ini, maka tidak ada yang menjamin mereka bisa memenangkan pertempuran melawan dunia luar. Tetapi jika Shihao bisa mempelajari kultivasi ganda ini, maka akan memberikan kejutan dan juga harapan baru. Jadi peluangnya 50-50. Jika Shihao gagal, maka Shihao mongkat, tetapi jika Shihao berhasil, maka kemungkinan kemenangan mereka juga akan besar. Dan penetua Meng Tianchen tertarik dengan apa yang dipikirkan oleh Shihao, dan penetua Meng Tianchen memberikan sebuah metode yang mungkin cocok dengan kultivasi ganda, yaitu menggunakan tubuh sebagai benih dao yang akan menempa kekuatan tubuhnya Shihao yang sampai nantinya bisa menampung dua kultivasi ganda, yaitu kultivasi modern dan juga dewa kuno. Shihao pun sangat tertarik dengan usulan penetua Meng Tianchen menggunakan tubuh sebagai benih dao. Penetua Meng Tianchen akan mendukung Shihao dengan ia memberikan dua teknik baru kepada Shihao sebagai bekalnya Shihao untuk melakukan perjalanan menuju ke tempat dari Gunung Immortal. Karena di sana Shihao akan disuruh untuk mencari sebuah harta, yaitu bambu putih dan juga buah semi. Yang kedua hal itu akan membantu untuk pembentukan tubuh benih daunnya Shihao. Singkat cerita, kita diperlihatkan di wilayah luar yang di sini Akademi Suci dan juga Akademi Abadi berkumpul di tempat tersebut untuk pelatihan dari murid-murid mereka. Dan di sana mereka semua dibuat kaget karena adanya orang lain yang telah datang duluan, yang ternyata itu adalah Shihao, yang di sana ia melakukan penempaan tulang daunnya yang berada di sebuah monumen harta. Yang singkatnya Shihao berhasil untuk melakukan penempaan tersebut, yang di sana pun Shihao bertemu dengan dua penetua Akademi Suci dan juga Akademi Abadi, yang di sana mereka berdua juga bertujuan untuk mencari harta bambu putih yang sama seperti dicari oleh Shihao. Dan setelahnya pun Shihao pergi melanjutkan perjalanannya untuk mencari harta bambu putih tersebut. Singkat cerita, Shihao melanjutkan perjalanan, yang di tengah perjalanan itu Shihao berhadapan melawan para spirit heroik, yang dimana mereka merupakan jejak dari roh kuno, yang para spirit heroik tersebut mencoba untuk menyerang Shihao, yang untungnya Shihao bisa menghadapi mereka semua. Sampai pada akhirnya Shihao berhadapan dengan sebuah mural, yang di sana mural tersebut dapat berbicara dan memberikan petunjuk kepada Shihao benda yang Shihao cari berada di dalam dunia mural ini. Shihao percaya dengan perkataan mural tersebut. Shihao memasuki mural itu, yang setelah Shihao memasuki mural itu dan tampaklah harta bambu putih yang sedang Shihao cari. Tetapi sebenarnya di Donghua disebut sebagai bambu pengusir hantu, tetapi kita sebut saja sebagai bambu putih karena lebih mudah disebut. Dan di sana Shihao berhadapan melawan para spirit penjaga, dan untungnya berkat pedang abadinya Shihao, Shihao mampu untuk menghadapi para spirit penjaga tersebut. Dan pada saat ini Shihao sebenarnya merasa heran dengan pedang abadi ini, karena pedang abadi ini dapat menyerang para makhluk spirit, yang membuat Shihao semakin penasaran dengan pedang abadi miliknya, dari mana pedang ini berasal. Singkat cerita, Shihao pun telah sampai di lokasi dari harta bambu putih, yang di sana tiba-tiba saja penjaga dari harta bambu putih keluar.
yang dimana penjaga ini merupakan boneka peri emas gelap. Dengan di sana ia mengatakan kepada Xiao bahwasanya ia bertugas untuk menjaga bambu putih ini dan untuk mengetes apakah Xiao layak untuk mendapatkan harta bambu ini. Dengan mereka berdua akan melakukan pertarungan. Pertarungan di antara mereka dimulai dengan Xiao menyerang boneka penjaga dengan menggunakan bulu-bulu dari sayap burungnya. Tetapi sayangnya serangan itu tidak mampu memberikan goresan kepada boneka penjaga, dan hal ini membuat Xiao terdesak karena Xiao yang ingin segera cepat untuk mendapatkan harta bambu tersebut. Singkat cerita, pertarungan itu berlangsung sangat-sangat lama yang Xiao juga sampai kewalahan karena seluruh kekuatan yang ia miliki tidak mampu untuk mengalahkan boneka penjaga tersebut. Yang bahkan dalam pertarungan tersebut, boneka penjaga itu bisa menyerang Xiao sampai membuat Xiao mengalami luka berat dan ia terjatuh. Dan boneka penjaga itu menganggap Xiao sebagai orang yang tidak layak dan hanya dewa sejati saja yang dianggap layak oleh boneka penjaga tersebut. Tetapi pada situasi ini Xiao masih belum menyerah dan Xiao menganggap ini merupakan ujian yang harus ia lewati untuk bisa semakin meningkatkan kekuatannya. Yang di sana juga Xiao melihat adanya tulisan-tulisan kuno yang membuat Xiao semakin bersemangat karena tulisan itu melambangkan perjuangan pada era kuno. Yang setelahnya Xiao membangkitkan kekuatannya kembali, yang pada saat itu kolam di area sekitar dari harta bambu putih juga merespon Xiao dengan esensi dari kolam tersebut memberikan kekuatan kepada tubuhnya Xiao. Yang singkatnya pada proses ini Xiao memahami sebuah pemahaman jalan baru bagi dirinya, yaitu jalan pemahaman hidup dan mati. Yang pada saat itu boneka penjaga mencoba untuk mengganggu Xiao, tetapi kolam bambu menjaga Xiao, membuat boneka penjaga tersebut tidak bisa untuk menyerang Xiao. Dan singkatnya pemahaman Xiao mengenai jalan hidup dan matinya semakin dalam, dan jalan ini menjadi jalan kultivasi barunya Xiao. Dan dengan kekuatan tersebut Xiao juga mampu untuk mengalahkan boneka penjaga, membuat boneka penjaga itu lenyap oleh kekuatan Xiao. Dengan tampak boneka tersebut meninggalkan sebuah harta bulat, yang di dalam harta bulat tersebut Xiao merasakan adanya diagram yin dan yang. Yang diagram yin dan yang tersebut juga mengandung kekuatan hidup dan mati. Hal ini semakin membuat Xiao merasa puas karena ia sekarang telah menempuh jalan kultivasi buatannya sendiri, yaitu jalan hidup dan mati. Dan hal itu juga memanggil kesengsaraan guntur. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Xiao yang akan mengelola sebuah harta bambu putih, yang harta tersebut akan memberikan pemahaman Dao baru kepada Xiao, yang tubuhnya Xiao akan teresonansi dengan kekuatan yin dan yang kekuatan ini mewakilkan kekuatan hidup dan juga mati, yang sekaligus juga Xiao akan menghadapi kesengsaraan guntur, yang hal ini akan semakin memperkuat peningkatan kekuatan Xiao. Dan selanjutnya juga tampak Xiao yang akan melakukan pertarungan melawan spirit heroin, yang pertarungan itu akan menjadi pertarungannya sulit dan juga pertarungannya panjang. Dan selanjutnya diperlihatkan dengan Xiao yang akan menemukan sebuah pohon besar, yang dimana pohon besar ini merupakan pohon emas yang mengandung sebuah buah disebut sebagai buah emas air kuning, yang dimana buah emas ini akan memberikan peningkatan kekuatan kepada roh primordialnya Xiao. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 异业的气息，吾乃仙古年间的不朽者。好可怕的力量！不朽。